Nah, kita akan lewat dari Jati Gede ya bro. Nah, ini kita sampai di Tugu 9 Mangga Tolengas. Sebenarnya belok kiri ya bro ya. Kalau kemarin kita ke sana menuju Tomo, karena kemarin itu minggu kemarin itu ke Lembur Pakuan. Pagi ini Mbah Hino mau ke Gunung Larang di Kadut Majalengka ya bro. Lewat Jati Gede. Enggak. Oke, kita nanjak ya bro di Bukit Cipicung, Pasir Angin, Bukit Asmara. Oh, ditanemin jagung lagi cak bro. Oh, bukitnya sudah hijau kembali, sudah ditanamin jagung. Kayaknya di daerah Gunung Larang, Tanjakan Kadut nanti juga kayaknya banyak jagung begini cak bro. Kaya-kaya sih. Nah, ini kantor desa Cimanintinnya cak bro. Ini kantor desa Cimanintin. Kita lewatin cak bro ya, menuju ke jembatan gantung Ciluntung. Saya Sunda. Punten ya. Parah cak bro jalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Lestari. Jumpa lagi dengan Mbah Hino channel. Pagi ini Mbah Hino sudah sampai di jembatan batas di Cabru. Ini jembatan batas antara Kabupaten Majalengka dengan Kabupaten Sumedang. Mbah Hino pagi ini mau ke daerah Gunung Larang atau sekitar Tanjakan Kadut, Bantar Ujek sana Cabru ya. Minggu kemarin Mbah Hino ke Lembur Pakuan di kampung halamannya Pak Gubernur Jawa Barat. Minggu ini Mbah Hino sudah kangen banget dengan gunung Cak Bro. Kembali ke gunung. Terakhir ke gunung kalau nggak salah Mbah Hino itu bulan Februari Cak Bro. Udah 3 bulan Cak Bro. Nah, kita akan lewat dari Jati Gede Cak Bro. Nah, ini kita sampai di Tugu 9 Mangga Tolengas. Sebenarnya belok kiri ya bro ya. Kalau kemarin kita ke sana menuju Tomo, karena kemarin itu minggu kemarin itu ke Lembur Pakuan. Pagi ini Mbah Hino mau ke Gunung Larang di Kadut Majalengka ya bro. Lewat Jati Gede, nggak lewat Bantar Ujek. Oke, ikutin perjalanan Mbah Hino kali ini menuju Gunung Larang. Nah, ini kayaknya habis hujan nih, Cak Bro. Ya, ini kondisi terkini jalan menuju ke Waduk Jati Gedenya, Cak Bro ya. Berarti Mbak ini terakhir ke sini bulan apa ya? Soalnya kemarin waktu, oh ya, berarti ya bulan Februari itu, Cak Bro, sebelum puasa ya. Waktu itu juga, cuman waktu itu nggak nyebrang sampai ke Majalengkanya, Cak Bro. Mbak Hino cuman sampai di perbatasan Cimanintin, karena terakhir ke gunung itu Mbak Hino tuh ke Bukit Cipicung. Nah, ini nanti juga akan melewati Bukit Cipicung Cak Bro. Nanti akan lewat Bukit Cipicung terus nyebrangin jembatan gantung Ciluntung. Dan ini kondisi setelah 3 bulan kita nggak lewatin Cak Bro. Mbak Hino udah kangen banget dengan gunung. Karena kemarin terakhir tuh bulan Februari, terus bulan puasa, lebaran. Jadi udah kangen banget dengan hawa gunung Cak Bro. Sepertinya di sini habis hujan ini. Kalau Cirebon sudah seminggu, sahabat Lestari, di tempat Mbah Hino udah seminggu nggak hujan. Dan hawanya panas banget Cak Bro. Sepertinya nggak ada perubahan Cak Bro dengan 3 bulan yang lalu ya, jalannya masih sama kondisinya. Ini tadi Mbah Hino berangkat dari rumah setengah 7 sekalian sekalian bareng sama dedek berangkat kerja. Pengennya sih harusnya habis subuh gitu Cak Bro berangkat tuh, cuman kan harus nungguin anak berangkat kerja sekalian karena satu jalur.
Memang idealnya kalau jalan-jalan tuh kita habis sholat subuh keluar cak bro, enak, jadi sampai di tujuan itu nggak kesiangan. Nggak kayak kemarin tuh waktu ke Lembur Pakuan itu Mbak Ino berangkatnya udah kesiangan cak bro, udah jam 8 baru berangkat ya. Makanya nih tadi juga nggak sempat ngopi nih Mbak Ino, ini nanti akan break dulu di warung cak bro, ngopi dulu. Soalnya ngopi itu udah doping wajib cak bro. Takut oleng kalau nggak ngopi nanti. Jadi sepertinya kondisinya masih sama dengan 3 bulan yang lalu sahabat Lestari ya, kondisi jalan ini. Jalan yang menuju Wado Jati Gede. Dan ini sepertinya apa namanya, ini kan libur panjang nih Cabro ya. Ini hari Minggu, besok Senin merah, Selasa juga merah lagi, ini libur panjang. Tadi di Pantura rame banget, tapi ramenya ke RE King Cabro. Jadi bukan orang mudik, mungkin RE King selagi ada acara mungkin di daerah Jawa Tengah atau Jawa Timur sana. Soalnya banyak apa namanya RE King yang melintas menuju ke arah Jawa Tengah. Mulai dari malam Cabro sampai pagi tadi tuh. Suaranya kan kalau King khas Cabro. Ya, kondisinya masih sama seperti 3 bulan yang lalu Cabro jalan ini ya. Jadi nggak ada perbaikan sepertinya. Karena ini masih pagi, jadi terus ada beberapa bagian yang basah, jadi nggak begitu berdebu Cabro. Ini kalau siang hari pasti aduh ngebul banget nih Cabro debunya. Harusnya ini udah pancaroba nih Cak Bro ya, ini udah mau masuk ke musim kemarau, bulan Mei itu harusnya udah mulai masuk ke musim kemarau. Tapi lihat, karena intensitas hujannya masih tinggi, jadi rumput masih seger banget Cak Bro, masih subur ya. Tapi kalau melihat matahari, posisi matahari itu sudah ke utara Cak Bro. Mbak Hino kan cara ngelihat pergantian musim itu kan dari sinar matahari Cak Bro. Apalagi kalau kita punya atap di dapur itu yang ada genteng kacanya ya, itu kan ada bayangan. Jadi saat musim hujan, matahari itu bergeser ke selatan. Nah, saat sekarang sudah bergeser ke utara, itu udah artinya sudah mulai memasuki musim kemarau nih Cak Bro. Jadi mataharinya udah bergeser ke utara. Ya, jalannya masih sama seperti 3 bulan yang lalu Cak Bro, tidak ada update ya, tidak ada pengurukan atau pengaspalan ulang. Oh, sama persis di sini bergelombang. Hati-hati, banyak kendaraan proyek. Langitnya cerah Cak Bro, lihat langitnya biru. Jarang-jarang loh langitnya biru begini. Lihat Cak Bro, langitnya biru banget, cerah banget, cuacanya bagus ini. Cuman di daerah pegunungan masih terselimuti oleh kabut tipis Cak Bro, jadi view gunungnya kurang begitu jelas. Tapi kalau di langitnya sih cerah banget, langitnya biru banget Cak Bro. Jadi kayak seolah-olah kayak Mbak ini lagi di kampung halaman di Pacitan. Karena di Pacitan itu langitnya selalu biru Cak Bro.
Makanya birunya Pacitanku gitu kan. Di Pacitan itu seringnya langitnya biru karena di pantai selatan Cak Bro ya. Kalau di sini jarang banget langitnya biru Cak Bro, seringnya mendung berawan gitu ya. Ya kalau nggak mendung, kalau nggak berawan juga putih begitu, nggak terlihat biru clear begini. Ya jalannya masih sama Cak Bro, sama seperti 3 bulan yang lalu, belum ada perbaikan, tapi ya masih wajar lah. Ada beberapa bagian yang berlubang, masih layak, belum rusak banget Cak Bro. Kita masih bisa memilih ke kanan atau ke kiri, menghindari lubang yang cukup dalam. Ya sahabat lestari, karena ini libur panjang nih 3 hari nih, ayo jalan-jalan ke Waduk Jati Gede atau ke Buricak Burinong nih Cak Bro. Mbak ini belum pernah ke Buricak Burinong. Insya Allah nanti kalau turun dari Kadut sikonnya memungkinkan, nanti Mbak Ino lanjut ke Buricak Burinong. Tapi ngeliat sikonnya nanti. Cuman Mbak Ino nanti tuh kayaknya pengennya tuh turun dari Kadut itu pengen lewat Cikidang, nanti nongolnya di Bantar Rujak. Tapi kalau mau ke Buricak Burinong harus kembali lagi kan lewat Cipicung. Ya nanti kita lihat sikonnya nanti siang bagaimana. Ya sama ini jalannya kayak kemarin ya, 3 bulan yang lalu. Cuman bedanya 3 bulan yang lalu Mbak Ina saat lewat di sini pas kondisi habis hujan, basah banget, becek banget. Mbak Ina nyari warung kopi dulu Cak Bro. Belum didoping ini. Kalau nggak didoping nanti ngocehnya nggak bisa lancar Cak Bro. Nanti Mbak Ina nggak bisa nyaprus terus kalau nggak didoping dengan kopi. Kopi itu kalau orang Jawa bilang ngopi Cak Bro ya. Ngopi itu ngolah pikiran. Ngopah no pikiran gitu, ngopi itu namanya. Jadi filosofi ngopi itu adalah ngolah pikiran atau ngopah nih pikiran. Jadi orang yang biasanya kalau seniman, pelukis atau pencipta lagu itu kalau nggak ngerokok nggak ngopi, inspirasinya tuh jutek gitu Cak Bro. Nggak bisa menemukan ide yang cemerlang. Makanya kadang-kadang bengong, ngopi, terus nutut gitu ya, itu akan ketemu inspirasinya akan terbuka gitu. Makanya orang Jawa bilang ngopi, ngolah pikiran atau ngobah nih pikiran. Ngobah nih itu menggerakkan Cak Bro ya. Nah ini lokasi pencucian pasir itu ya, yang ada pasir menggunung, tapi udah habis pasir yang menggunungnya. Mana warungnya Cak Bro, nyari warung kopi yang suasananya enjoy gitu, yang asik gitu buat duduk terus bisa ngeliat situasi kanan kiri warung itu, view-nya nggak membosenin gitu Cak Bro. Oh di sini sawahnya baru nongol gabah Cak Bro ya. Ya karena waktu 3 bulan yang lalu kan itu kan baru mulai tanam itu Cak Bro kalau nggak salah. Oh enggak, 3 bulan yang lalu itu lupa Cak Bro, Mbak Eno lupa. 3 bulan yang lalu Mbak Eno lupa kondisi di sini. Cuman yang jelas jalannya masih sama ya. Tuh lihat sama seperti 3 bulan yang lalu. Yang membedakan hanya langitnya Cak Bro. Lihat, langitnya biru banget. Jarang-jarang loh langit biru, apalagi di Cirebon sana. Kalau di sini kan ada datarannya lebih tinggi ya, kecenderungan untuk sering biru langit itu sering gitu loh. Kalau daerah sana dekat Pantura ya, di dekat tempatnya Mbak Ino, jarang banget bisa menemukan langit biru begini. Tuh Cak Bro sama ya, sama jalannya belum diupdate. Kita nyari warung kopi, ini ada warung nih kayaknya Cak Bro, ini di sini asik kayaknya. Nah ya ngopi aja dulu di sini Cak Bro ya. Mbak Ino ngopi dulu Cak Bro, break di sini.
Oke sahabat lestari, kita lanjutkan. Setelah ngopi tadi sudah ngobah nih pikiran Cak Bro. Sudah di doping Mbak Eno, sudah ngopi. Sekarang kita lanjutkan Cak Bro, menuju ke Jati Gede. Ya ini kondisi jalannya masih sama, masih bagus. Yang dari sini sampai Jati Gede nanti jalannya bagus Cak Bro. Yang rusak hanya yang dari Tolengas sampai sekitar Marungge tadi Cak Bro ya. Di sini jalannya sudah oke. Ini tadi jam berapa? Jam 9 kurang kayaknya Cak Bro. Tuh, gunungnya masih hijau banget ya bro, karena masih hujan di sini. Tadi malam hujan kata bapak yang di warung tadi. Di tempat bayangnya sudah seminggu nggak hujan. Kodim ya bro, Kodim Jati Gede. Nah, kalau mau ke Berucak Burinong atau Tanjung Duriat belok kanan ini Cak Bro ya. Mbak Eno nggak ke sana ya. Mbak Eno mau ke Gunung Larang di Majalengka. Ke Majalengka tapi ngelewatin Sumedang. Padahal tadi udah ngelewatin Majalengka Cak Bro. Kan Mbak Eno lewatnya dari Panjalin ya, Sumberjaya, Jatiwangi, Kadipaten, ke Sumedang terus ke Majalengka lagi. Keren kan Cak Bro? Udah 3 kabupaten ini. Gini-gini udah 3 kabupaten Cak Bro. Cirebon, Majalengka, Sumedang. Oh, kalau di sini mana nggak tahu namanya apa ya, itu bunyi yer-yer itu kalau di Jawa namanya gareng ya. Itu gareng itu kalau di Jawa itu sudah, kalau ada suara gareng berarti sudah masuk ke musim kemarau, walaupun masih ada hujan gitu ya. Pancaroba namanya, masa peralihan dari musim hujan masuk ke musim kemarau. Jadi sudah ada suara gareng. Kalau ada suara gareng itu biasanya tunas bambu yang baru atau rebung itu dia akan berhenti tumbuh. Kalau ada suara gareng itu, jadi mati gitu tunas bambu yang masih baru itu. Polsek Jati Gede kita lewatin Cak Bro ya. Ini jalannya masih oke, karena diaspal beberapa 5 bulan yang lalu berarti ya. Nah, Mbak Ina ambil yang ke kiri, lewatin desa Cipicung lagi Cak Bro ya. Nah, yang ke kanan itu ke untuk Cak Tunjong, yang lurus cor ini ke Lingkar Timur. Mbak Ina yang ke kiri nih Cak Bro ya, lewat Cipicung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, selamat berjumpa kembali desa Cipicung. Oke, kita nanjak Cak Bro di Bukit Cipicung, Pasir Angin, Bukit Asmara. Nah ini nggak break Cak Bro ya, ini Mbak Ina langsung aja sambil lewat aja, karena sudah sering kali Mbak Ina konten di sini ya. Bahkan khusus 3 bulan yang lalu kan khusus explore Cipicung ini. Sekarang kita lewatin aja ini Cipicungnya biar cepet sampai di Majalengka. Karena Majalengka yang akan Mbak Ina kunjungin ini yang berarti berada di paling ujung selatan Cak Bro, karena berbatasan dengan Sumedang, tepatnya berbatasan dengan Cimaninting ya. Makanya Mbak Ino lewatnya, kalau dari Majalengkanya jauh Cak Bro, Gunung Larangnya itu kalau dari Majalengka berarti lewatnya dari Maja terus belok kanan, itu jalannya rada susah lah. Nah ini warung sebelah Rapi kemarin Cak Bro ya, belum buka juga warung sebelah Rapi. Ini Pasir Angin. Ini SD apa kemarin Mbak Eno kok lupa Cak Bro. Ntar sambil dibaca ya Mbak Eno, lupa. SD Pamulyanan Cak Bro, SD Pamulyanan, Kecamatan Jati Gede.
area perkunyitan, ada kunyit, ada lengkuas, temulawak, temu bodor, temu bodor nggak ada, nggak ada Cak Bro, temu bodor nggak ada. Oh, ada burung apa itu namanya? Puyuh Cak Bro, ada burung puyuh tadi. Nggak tahu ini tuh lengkuas atau bukan Cak Bro, kok gede-gede banget itu pohonnya. Tapi kalau daun sama batangnya tuh kayak lengkuas, laos-laos. Tapi kayaknya bukan Cak Bro, mungkin laos hutan mungkin ya, yang mungkin ubinya tidak bisa dijadikan bumbu masak, khususnya kalau masak daging. Masak daging sapi itu biasanya pakai lengkuas. Oh, jagungnya udah kering Cak Bro, udah diangkat. Ya iyalah, udah 4 bulan jemur jagung nggak diangkat ya apa. Oh, ditanemin jagung lagi Cak Bro. Oh, bukitnya sudah hijau kembali, sudah ditanamin jagung. Kayaknya di daerah Gunung Larang, Tanjakan Kadut nanti juga kayaknya banyak jagung begini Cak Bro. Kaya sih. Jadi nggak Mbak Inonya nggak bisa ngambil view ke bawah pakai kamera, kecuali pakai drone ya. Kalau pakai drone kan nggak masalah. Karena Mbak Inonya nggak bawa tripod. Nah, ini aspalnya dilumutin ini Cak Bro, aspalnya ini berlumut ini nih. Nah, licin banget. Wow, aspal sampai hijau warnanya Cak Bro, bukan hitam. Cakok Cak Bro. Oh, betul. Oke nih, oh, betul. Ya, kita belok kanan Cak Bro untuk menuju ke Gunung Larang. Kita belok kanan. Kita akan sampai ke jembatan apa namanya? Daerah Cimanintin. Ini turunannya curam banget loh ini Cak Bro, karena di bawah sana perkampungan ya, dan sungai anak sungai dari Cimanuk. Tuh curam banget Cak Bro. Kalau motor bergigi sih tenang, curam kayak gini. Kalau metik kayak gini kan cuma ngandalin rem Cak Bro. Motor gigi sih masih ada engine brake-nya loh. Ini ditekuk ngulet dan curam banget Cak Bro ini turunannya, karena kita akan sampai ke jembatan. Lihat Cak Bro turunannya ngeri banget ini, aslinya kayak kadut ini. Cuman kalau kadut kan kering ya jalannya Cak Bro, kalau nggak hujan. Kalau ini basah terus ini, karena banyak pohon, jarang kena sinar matahari. Curam banget aslinya nih Cak Bro. Remnya Mbah Hino nggak kena ini Cak Bro, lihat. Remnya nggak kena sih, bayangin Cak Bro. Harus dibantu dengan kaki nih ya Bro. Berlumut lagi nih. Nah, udah sampai di Coran, berarti sudah dekat dengan jembatan. Kita break dulu ya Bro, mutusin videonya biar nggak terlalu panjang.
Wah, remnya jadi blong begini Cak Bro. Ya, kita break dulu Cak Bro. Panas ini kayaknya, remnya blong. Sama sekali nggak kena remnya. Nah, ini kantor desa Cimanintinnya Cak Bro. Ini kantor desa Cimanintin. Kita lewatin Cak Bro ya, menuju ke jembatan gantung Ciluntung. Pakai N Cak Bro ya. Kalau nggak pakai N kan jadi Ciluntung, tapi ini pakai N, Ciluntung. Jembatan gantung Ciluntung. Ini jalannya cor-coran Cak Bro dan bergelombang. Belok kanan ya. Nanti Mbak Ina kalau ketemu gubuk ya, kita istirahat dulu sambil ngecas Cak Bro, biar baterainya nggak kehabisan. Terjal banget ini, cor-corannya rusak Cak Bro ya. Untung ya. Parah Cak Bro jalannya. Ini resiko di desa paling ujung dengan batas itu kayak gini Cak Bro. Dimanapun desa yang di tapal batas itu selalu apa namanya ya, pembangunannya tuh ada. Gak ada jalan lain tuh ya. Jalannya lagi dikerjain Cak Bro, berarti nggak bisa lewat dong. Jalannya lagi dicor Cak Bro. Waduh, lewat mana dong? Jalannya ditutup Cak Bro, sedang dicor. Ada jalan lain nggak ya? Coba kita nanti nanya. Waduh, sempit nih Cak Bro. Waduh, jalannya lagi dicor Cak Bro. Kita nanya jalan yang lain ada nggak yang bisa menyeberang ke desa Nunuk. Punten Pak, kalau mau ke desa Nunuk ada seberangan lagi nggak Pak? Jalan ininya ditutup, lagi dicor. Nggak ada lagi ya? Nggak ada, kecuali ke Majalengka. So tadi dari sana, dari Cipicung. Dari Cipicung? Iya, sama ke Kadut tadinya. Kadut kok muter lagi ke Cipicung dari ke Bantar Merak sana. Iya, berarti keluar dulu ke sana ya? Nyari aja Bantar Merak. Ntar nggak ada lagi, ke Bantar Merak aja ke situ. Ntar ke itu. Gunung Larang. Iya, Gunung Larang. Iya, paling kalau motor ya paling di itu ke Bantar Meraknya. Saya dari ya. Ya makanya. Majalengka lagi mah. Iya, makasih Pak. Iya. Paling nyari aja Bantar Merak. Iya. Lagi dicor jalannya. Nggak ada jalan lain Cak Bro. Nah ini lagi nggak beruntung nih Cak Bro.
harus nyari Bantar Merak. Wah, berarti gini aja Cak Bro, Mbak Ino kembali lagi aja. Sekarang kita Mbak Ino mau ke Buricak Burinong aja Cak Bro ya. Karena ternyata sedang nggak beruntung, jalannya ditutup, lagi ada pengecoran dan tidak ada jalan lain. Karena di sini kan daerahnya berbukit ya Cak Bro ya. Kalau umpamanya ngindarin jalan yang dicor, kalau nggak berbukit kan bisa melipir ke sawah dulu gitu. Di sini nggak bisa Cak Bro, lihat kayak gitu. Sawahnya kan kayak gitu ya, bukan sawah yang landai yang datar gitu ya. Nggak bisa di sini. Jadi kalau nggak lewat jalan ya nggak bisa lewat ladang atau sawah. Jadi bisanya hanya melewati jalan. Kalau jalannya ditutup ya nggak bisa dilewatin. Kalau ke Bantar Merak jauh Cak Bro pertama, terus view-nya juga kurang keren. Jadi sebaiknya Mbak Ino kembali lagi aja. Sekarang Mbak Ino alihkan tujuannya ke Buricak Burinong. Nah, kita cari gubuk prik dulu Cak Bro, kita ngecas. Ya ini sahabat lestari, view yang bisa dinikmati dari tempat wisata Seribu Cahaya di Kampung Buricak Burinong di atas bendungan Waduk Jati Gede. Nah, bisa santai di sini. Nah, itu Cak Bro. Keren Cak Bro, memang cukup keren dan dikelilingi gunung ya. Di sana barisan pegunungan, gugusan pegunungan, lihat. Sayang ini ganggu nih, pohon jati ini harusnya ditebang nih Cak Bro. Ini harusnya pohon jati ini ditebang, ini mengganggu pemandangan ini. Aduh Pak, tolong jati ini ditebang sih Pak. Aduh, harusnya di sana view-nya bagus ini gara-gara kayu jati ini nih. Pak, tolong ditebang aja Pak, ini toh belum gede ya.